Kapal-kapal dagang dari segala penjuru dunia, terutama dari Asia dan Eropa, pernah singgah di sini demi rempah-rempah. Bersama rekan negeriku, welcome to Makassar. Ngomong-ngomong soal es pisang hijau, katanya ini tuh dulu ada legendanya. Sebenarnya coto itu hidangan pelengkap, bukan hidangan utama. Aku juga mau nunjukin ke kalian cara makan coto Makassar yang benar. Tempat inilah yang menjadi saksi alasan orang-orang dari penjuru dunia mau datang ke Makassar. Pengen tahu lebih banyak lagi? Cepat ke sini, Ki. Mawar udah sampai di kota yang punya sejarah penting untuk Indonesia. Lokasinya strategis, jadi sejak dulu tempat ini sudah menjadi pusat perdagangan di wilayah timur Indonesia. Bersama rekan negeriku, welcome to Makassar! Makassar punya julukan sebagai kota pelabuhan. Disinilah, sejak dulu, kapal-kapal dari berbagai negara bersandar untuk melakukan perniagaan. Bisa dibilang, pintu gerbangnya pelayaran di Indonesia bagian timur, ya di sini. Seperti yang kita lihat sekarang, sampai saat ini, Pelabuhan Pautre juga masih sibuk beroperasi. Dari kapal nelayan hingga kapal barang berlabuh di sini. Pada masa kejayaannya, pelabuhan ini pernah berjasa menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan rempah. Kapal-kapal dagang dari segala penjuru dunia, terutama dari Asia dan Eropa, pernah singgah di sini demi rempah-rempah. Pelabuhan Pautre ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Goa, kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Dibangunnya itu pada abad ke-14. Kalau kalian pernah dengar nama pahlawan Sultan Hasanuddin, nah itu salah satu Raja Goa. Jadi selain menjadi tempat pusat perniagaan, di pelabuhan ini tuh dulu juga menjadi sentra militer laut di kawasan timur Nusantara. Jadi kebayang ya gimana sibuknya pelabuhan ini tuh dulu. Keren banget ya. Bapak, maaf, tadi mau kemana kapalnya, Pak? Ke Ambon ya? Oke, makasih ya, Pak. Jadi ini mau ke Ambon kapalnya, guys. Meskipun pernah menjadi pusat perdagangan rempah kala itu, faktanya Makassar itu bukan penghasil rempah-rempah loh. Dari posisi yang strategis inilah, Makassar menyediakan pasar bagi para pedagang seluruh dunia untuk berniaga di sini. Belum lagi bekal dan segala kebutuhan selama pelayaran biasa didapatkan dari sini selama singgah. Habis dari pasar dan pelabuhan panas banget, jadi waktunya kita sedang segar-segar. Ini udah ada es pisang hijau di sini, jadi langsung aja kita coba. Makasih, Kak.
soal es pisang hijau, katanya ini tuh dulu ada legendanya. Jadi, menurut masyarakat sini, dulu tuh ada raja yang kejam banget yang nggak segan-segan untuk membunuh masyarakatnya atau rakyatnya. Nah, suatu hari, juru masaknya yang bernama Ijo itu membuat kesalahan. Dia menghidangkan sebuah hidangan dan ternyata raja nggak suka. Karena raja mengancam akan membunuhnya, jadi dia meminta 1 kali lagi kesempatan. Nah, karena dia tahu raja itu suka dengan pisang, diolahlah pisang ijo ini menjadi sebuah makanan. Dan ternyata raja suka. Dari situlah berasal legenda es pisang ijo ini. Dan karena nama pelayannya ijo, jadi raja menamakan hidangan ini es pisang ijo. Kayak gitu ceritanya. Pokoknya siapapun yang menciptakan makanan ini, aku mau ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya. Apalagi di cuaca Makassar yang lagi panas banget kayak gini, kena es pisang hijau tuh, adem banget. Sebagai salah satu kota metropolitan, ada banyak pilihan transportasi di sini. Angkutan umum khasnya ini. Orang sini nyebutnya PT-PT. Jauh deket 5.000 aja. Tapi, berhubung aku pengen jalan-jalan sambil nikmati angin mamirnya kota Makassar, jadi aku pilih naik becak aja ya. Kalau ditarik dari sejarah, kehadiran para pedagang multi etnis di masa lampau telah membuahkan akulturasi di Makassar. Jejak pembauran itu bisa kita temui dalam berbagai bentuk. Ini yang membuat masyarakat kota Makassar begitu majemuk. Berbagai suku dan etnis terikat menjadi satu dan hidup rukun dan damai di sini. Jejak akulturasi itu juga bisa kita temukan dalam kuliner khas yang satu ini. Belum ke Makassar kalau belum nyobain kuliner yang satu ini. Belum sah namanya. Jadi, biar sah, yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Coto Makassar itu kuliner yang kaya rasa rempahnya. Pengaruh rasa rempah itu nggak bisa lepas dari sejarah Makassar sendiri yang dulu jadi pusat perdagangan rempah dan gabungan banyak kultur di dalamnya. Gak sembarang orang bisa meramu bumbunya. Ada yang bilang, kalau mau masak coto itu, si kokinya harus gembira. Kenapa ya? Aku langsung tanya aja deh sama salah satu ownernya. Halo Pak. Halo. Lihat ini, boleh nggak Pak? Silakan. Ini kue cotonya lagi mendidih, diaduk-aduk supaya bumbunya merata. Katanya kalau buat coto itu harus gembira Pak. Iya, Bener nggak? benar. Harus perasaan gembira karena yang kita hidangkan ini adalah daging yang makhluk hidup. Itu sebelum dihidangkan itu kan disembelih dulu dengan doa. Jadi itu harus dengan hati yang tulus dan minta kepada Tuhan Allah. Demikian juga pada saat mau masak daging, intinya harus dengan doa dan tetap minta keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, dengan keberkahan otomatis perasaan dan hati kita terhubung dengan Allah itu pasti tenang dan gembira. Begitu. Biasa nih filosofinya. Filosofinya seperti itu. Ini juga 24 jam ya Pak? Iya, 24 jam. Sebenarnya coto itu hidangan pelengkap, bukan hidangan utama. Tapi karena perubahan pola hidup manusia dengan seiring berjalannya waktu, Coto Gaga mencoba buka sampai 24 jam. Jadi sampai malam, awalnya sih sepi. Lama-kelamaan masyarakat sudah terbiasa dengan coto pada malam hari, sampai pada subuh hari pun masih ada yang makan. Makanya kami tetap bertahan buka sampai 24 jam. Sebenarnya kalau misalnya makanan anunya itu coto itu ketupat. Jadi zaman kerajaan dulu, zaman kerajaan Goa, Takalar itu coto itu dihidangkan untuk raja-raja.
dan para tamunya, tetapi yang disiapkan isinya itu cuma dagingnya toh. Oh gitu. Nah, jeroannya untuk rakyat jelata waktu itu. Oh, Nah, gitu. iya. Kenapa sampai ketemunya dengan ketupat itu? Ada tamu dari Jawa yang datang di kerajaan Makassar, kerajaan Goa, dan dihidangkan coto dan dia bawa ketupat. Nah, ternyata coto dengan ketupat itu pas. Lucu ya ternyata. Ternyata pas. Akhirnya sampai saat sekarang ini coto itu pasti pasangannya ketupat. Tapi Iya. ini berarti kan 24 jam Pak, ini nggak pernah kosong ya berarti? Enggak pernah kosong. Jadi suhu masaknya itu tetap terjamin karena kami pakai kayu bakar. Wah luar biasa ya. Iya, Pantes enak nih Pak, 24 jam soalnya ini nggak pernah kosong nih. iya, enggak pernah kosong. Jadi suhu daging yang masak itu sudah mencapai titik yang maksimal, ditambah dengan kuah yang sudah menyatu sama bumbu yang dimasak dalam tempo yang 24 jam juga. Jadi ini enggak pernah mati. Iya. Awalnya, coto Makassar disajikan sebagai makanan pengantar sebelum makan siang, antara jam 9 sampai 11 pagi saja. Makanya, coto disajikan dengan porsi mangkok kecil. Sekarang, mau pagi, siang, sore, malam, kapan aja bisa menikmati kuliner satu ini dengan porsinya yang tidak berubah. Makasih Bu. Nah ini coto Makassarnya udah ada di depan aku. Yang pertama aku mau racik dulu. Ini ada bawang goreng dan juga daun bawang. Kita campur langsung ke dalam. Dan biasanya karena aku emang suka pedas, jadi aku mau campur sama sambalnya dulu dikit aja. Supaya nggak menghilangkan rasa asli si coto Makassarnya. Aku juga mau nunjukin ke kalian cara makan coto Makassar yang benar. Jadi katanya kalau lagi makan coto Makassar itu, tangan kiri dan kanan tuh harus aktif. Diambil ketupatnya, terus dibuka, dan ini tinggal kita colek aja. Terus makan deh. Rasanya itu lumayan kuat karena bumbunya itu si kuahnya itu kental banget dan dia emang kayak akan rempah-rempah ya kayaknya dan pakai kacang juga. Jadi kental banget dan warnanya itu gelap. Rasanya enak banget dan jujur ini adalah coto Makassar terbaik yang pernah aku makan. Jadi ini tuh ada dagingnya juga. Aku emang pesen yang khusus dagingnya semua karena aku lebih suka daging dan katanya kalau makan coto Makassar, aku sendiri ya, itu lebih cocok minumnya itu pakai es jeruk. Dan ini dagingnya juga empuk banget karena emang dimasak lama. Jadi bumbunya itu meresap dan lembut banget. Jadi kalau kalian makan coto Makassar terus dipotong kecil-kecil dan dimasukin ke dalam itu sebenarnya bukan cara yang tepat untuk menikmati coto Makassar. Perut udah kenyang, kita lanjut eksplor Makassar. Tempat inilah yang menjadi saksi alasan orang-orang dari penjuru dunia mau datang ke Makassar. Inilah dia Benteng Rotterdam. Dulu namanya Benteng Ujung Pandang, karena awalnya dibangun oleh Raja Goa X. Lalu, benteng ini sempat hancur dalam Perang Makassar karena serangan Belanda terhadap Kesultanan Goa. Benteng ini pun diambil alih oleh Belanda dan dibangun kembali dengan gaya arsitektur Belanda dan diganti namanya menjadi Rotterdam. Jadi di Benteng Rotterdam ini ada museumnya. Nah, ada apa aja nih di dalamnya? Yuk langsung aja kita masuk.
Di museum tersimpan sekitar 5.000 koleksi. Peninggalan bersejarah ini menjadi bukti bahwa Makassar dulu didatangi orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Nah, ini nih salah satu contoh keramik yang dulu dibawa oleh pedagang asing, kayak dari Cina, Eropa, Vietnam, Thailand, dan juga Jepang. Ini juga lah yang menjadi bukti sejarah kalau dulu tuh pernah terjadi hubungan politik, ekonomi, dan juga perdagangan. Nah, kalau yang ini pejuang kebanggaan kita semua. Karena keberaniannya, Belanda memberi julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin akhirnya kalah dalam perang Makassar melawan Belanda. Kalian ingat gak sih dulu waktu belajar sejarah di sekolah, Belanda itu nggak cuma menyerang kita dengan menggunakan senjata. Tapi mereka itu menerapkan sebuah taktik yang namanya divide et impera atau politik adu domba. Nah, justru inilah yang membuat para penjajah itu berhasil menguasai tanah air kita. Harusnya kita belajar banyak ya dari situ. Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya perbedaan dan keragaman itu udah ada dari zaman dulu banget. Jadi kalau hari gini kita masih bisa diadu domba oleh banyaknya berita hoax yang menyebar, yang merusak persatuan di atas keberagaman yang sudah ada, itu artinya kita melupakan sejarah negara kita nggak sih? Ya nggak? Orang-orang yang pernah main ke Makassar pasti nggak sih bukti fotonya di sini nih? Iya nggak? Soalnya ini tuh ikonnya Makassar banget nih. Sore-sore gini, biasanya orang Makassar atau wisatawan nongkrongnya di Pantai Losari. Nikmatin angin sepoi-sepoi sambil nungguin sunset. Kota Makassar itu punya lagu Angin Mamiri. Angin Mamiri sendiri artinya adalah angin yang berhembus. Karena memang bentangan pantai di sekitar kota ini tuh anginnya berasa banget. Asli, pokoknya di sini sore-sore tuh asik banget. Sudah lama aku punya wishlist untuk datang ke tempat satu ini. Lokasinya nggak jauh dari kota Makassar. Dari stasiun Maros, naik kereta cuma 15 menit. Yuk, boleh tebak aku mau kemana? Sepanjang perjalanan naik kereta, pemandangannya bikin mata seger. Gak kerasa, aku sampai di Ramang-Ramang. Sekarang aku mau ke Ramang-Ramang dan akses menuju ke sana itu menggunakan perahu kecil kayak gini.
Kalau orang sini tuh nyebutnya ketinting. Let's go! Sambil menyusuri Sungai Putih, pemandangan tebing Kars bener-bener bikin aku takjub. Naik ke Tinting sambil nikmatin pemandangan kayak gini tuh jadi pengalaman yang gak terlupakan sih buat aku. Kawasan wisata Ramang-Ramang merupakan salah satu bentangan Kars terindah dan terluas di dunia selain Cina dan Vietnam. Hutan batu berumur jutaan tahun ini adalah hamparan laut yang mengalami pengangkatan dari batuan karang dan menjadi hamparan batu yang unik karena proses pergeseran lempeng bumi. Sebenarnya ada banyak spot wisata, tapi yang most favoritnya Kampung Berua. Ribuan tahun lalu, Kampung Berua ini adalah danau besar di tengah perbukitan karst. Biar ada di lingkungan purba, tapi Kampung Berua ini maknanya kampung baru. Karena dulu kampung ini adalah kampung paling ujung dan terakhir yang didirikan di dusun Ramang-Ramang. Di sini tuh suasananya rileks banget. Gak cuma tempatnya aja yang bagus, tapi suasananya tuh tenang banget. Cocok untuk healing-healing kalau kata anak muda zaman sekarang. Hanya ada 16 rumah di sini, dan bentuk rumahnya khas rumah panggung yang disebut bala. Dalam sehari, ada banyak pengunjung yang datang untuk wisata. Sebagai wisatawan, tentunya kita harus bijak ya untuk menjaga lingkungan di tempat wisata yang udah kita kunjungi, biar tetap lestari. Geser dikit dari Ramang-Ramang, ada taman batu yang luas dan gak kalah eksotis. Lokasinya di Taman Arkeologi Leang-Leang. Sambil wisata, bisa sambil belajar sejarah tentang kepurbakalaan di Indonesia. Batu-batu ini umurnya ada 12 juta tahun loh. Dan FYI nih, Taman Batu ini salah satu lokasi yang pernah dijelajahi manusia purba sejak 45.000 tahun lalu. Pengen tahu lebih banyak lagi? Cepat ke sini, Ki. Sudah 5 perjalanan yang telah aku jelajahi untuk menemukan keragaman di Indonesia. Semuanya tak ada yang gagal memberi kesan. Negeri kita kaya karena keragamannya. Sebagai pemudi Indonesia, aku bangga. Terima kasih sudah menemani perjalanan Mawar di Ragam Negeriku ya. Tetaplah bangga jadi bagian dari Indonesia dan sampai jumpa di Ragam Negeriku selanjutnya.